Yang sudah mengirim Rizky, nanti saya cek ulang. Sela Agustina, saya cek ulang nanti. Yuni mana? Yuni Triana? Iya, Pak. Sudah dilengkapi tugasnya? Sudah, Pak, tapi belum dikirim lagi ke LMS. Nah, iya kan bingung saya kalau belum dikirim. Ya, Segera Pak. dikirim ya, segera dikirim. Nah, ini saya Yang kirim. lain yang belum segera. Kalau Anda ingin mendapatkan nilai dari tugas Anda ya. Ingat mahasiswa ini tugas kita dipantau oleh pusat, Provisi Pusat. Ya. Mana yang tidak ngecek LMS-nya, mana yang nggak ngirim itu kelihatan semua di sana itu. Jadi nggak bisa main-main kita ya. Jelas ya informasi dari saya ini ya. Tugasnya bentuk PDF. Jangan lupa, jangan campur-campur PDF. Filenya langsung nama Anda. Seperti yang saya kirim kemarin tuh, nama, name itu ya. Yang pokok nama dulu, biar kelihatan mana-mana yang sudah mengirim dan mana yang belum. Bentuknya PDF, jangan campur-campur, PDF bentuknya. Dari Pokjar begitu mengendakinya. Paham ya mahasiswa ya? Paham. Ya, tolong waktu yang diberikan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, jangan sampai lalai, nanti merugikan Anda sendiri nanti. Yang belum ngumpul segera mengumpul tugas-tugas yang belum diselesaikan yang mana, silakan dicek nanti ya. Kalau mungkin sudah ngirim tapi belum saya periksa, Anda laporan bisa chatting ke saya. Karena kan banyak mahasiswa yang harus diurus, bukan kelas Anda, jadi kelas yang lain juga perlu diurus. Makanya kalau nggak beritahu, kadang-kadang saya tidak ngecek begitu. Mahasiswa kelihatan yang saya share screen ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ini ya, agenda kita hari ini ke web yang kelima. Baik, berarti kan yang kelima. Kita mendiskusikan tentang modul 5 atau sub yang kelima. Diskusi tanya jawab seperti biasanya. Tugas Anda adalah berikutnya prakteknya membuat RPP. Seperti yang kemarin tapi lain. Agak berbeda. Kalau kemarin IPS kita buat yang sains. Ya. Kemudian nanti ada tugas mandiri setelah kita diskusi. Tugas dikirim ke LMS ini seperti biasanya ya. Nah, bentuknya PDF seperti yang sudah saya sampaikan. Paham mahasiswa ya? Ini tugas hari ini yang kita lalui. Baik mahasiswa, kelihatan yang saya tayangkan?
Kelihatan, Pak. Baik, Kelihatan, Pak. kita mulai dari sini. Yaitu tentang 5 atau modul ke-5, penilaian dalam pembelajaran terpadu. Kegiatan belajar pertama tentang konsep, prinsip, dan sasaran penilaian dalam pembelajaran terpadu. Tentang konsep penilaian. Penilaian dalam pembelajaran terpadu merupakan program penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan untuk keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Berikutnya, tujuan penilaian adalah 1. Untuk menilai pembelajaran di kelas. 2. Untuk meningkatkan pembelajaran dan kualitas belajar siswa dan bukan sekedar menentukan skor. Yang ketiga, penilaian merupakan suatu strategi pengumpulan dan penganalisisan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berkaitan dengan semua aspek pembelajaran. Sesuai dengan Moro dalam bukunya tahun 90. Berikutnya tentang prinsip penilaian. Prinsip penilaian ada 3. Yang pertama tentang prinsip integral atau komprehensif. Penilaian ini dilakukan secara menyeluruh dan utuh. Di dalamnya ada aspek kognitif, psikomotor, dan aspek emosi atau afektif. Yang kedua, prinsip berkesinambungan. Maksudnya penilaian dilakukan secara berencana dan terus-menerus dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkah laku siswa sebagai hasil dari kegiatan belajar. Yang ketiga, prinsip objektif. Maksudnya adalah penilaian dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur yang handal dan dilaksanakan secara objektif yang dapat menggambarkan kemampuan objek yang diukur dengan tepat. Berikutnya, prinsip penilaian menurut Matthew. 1. Penilaian hendaknya berbasis unjuk kerja. 2. Penilaian hendaknya melibatkan siswa. 3. Penilaian hendaknya memberikan perhatian pada refleksi diri siswa. 4. Penilaian alternatif hendaknya lebih dimanfaatkan. Kelima, memberikan umpan balik untuk pengembangan anak. Yang keenam, penilaian pembelajaran terpadu menggunakan penilaian acuan, patokan, atau PAP, PAP, dan penilaian acuan normatif atau PAN. 7. Memberikan perhatian pada nurturen effect atau dampak pengiringnya. Kemudian yang 8 dilakukan dalam proses yang terus-menerus atau ongoing proses. Yang 9 bersifat multidimensional, komprehensif, dan sistematis. Tentang bentuk penilaian alternatif. Bentuk-bentuk penilaian alternatif ada 8. Yang pertama catatan sekolah, 2 cuplikan kerja, 3 portofolio, 4 wawancara, 5 observasi atau pengamatan, 6 jurnal, 7 rubrik, 8 catatan anekdotal atau file card. Berkaitan dengan penilaian alternatif, yang pertama catatan sekolah, ini berhubungan tentang kemajuan belajar. Berhubungan dengan kemajuan belajar siswa berupa deskripsi tentang aspek-aspek yang dialami siswa. Yang kedua, cuplikan kerja merupakan unjuk kerja kegiatan yang dihasilkan oleh siswa. Yang ketiga, portofolio menilai kemajuan siswa pada suatu periode yang didasarkan pada berbagai tugas. Yang keempat, wawancara, yaitu teknik penilaian secara lisan. Yang kelima, observasi, yaitu penilaian melalui pengamatan. Jurnal merupakan catatan harian siswa yang menggambarkan kegiatan siswa tiap harinya. Yang ketujuh, rubrik
merupakan kriteria penilaian tentang laporan pekerjaan anak. Yang ke-8, catatan anekdotal atau file cut, yaitu berupa catatan pengamatan informal. Berikutnya ranah penilaian. Ada 3 ranah penilaian, ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Yang kedua, ranah afektif berkaitan dengan emosi atau inward emotion, kecenderungan, disposition, sikap, keinginan, nilai, minat, dan perasaan. Ketiga, ranah psikomotor meliputi gerakan awal dan gerakan rutin. Di dalam penilaian dalam ranah psikomotor ada 3 penilaian terhadap pencapaian kompetensi tersebut. Yang pertama, tingkatan penguasaan gerakan awal, itu menggerakkan sebagian anggota badan. Yang kedua, tingkatan penguasaan gerakan semi rutin, hanya menirukan gerakan. Yang ketiga, tingkatan penguasaan gerakan rutin, yaitu melakukan gerakan secara menyeluruh dengan sempurna, bahkan sampai pada tingkat otomatis atau refleks. Berikutnya tentang bentuk penilaian konvensional. Kalau tadi ada bentuk penilaian alternatif, ini bentuk penilaian konvensional. Ada 2 macam, ada tes objektif dan ada tes subjektif. Tes objektif secara umum terdiri dari pilihan ganda atau multiple choice, benar salah, true false, menjodohkan matching, isian singkat, short answer, ya. Jawaban singkat. Kemudian yang kedua, tes subjektif mencakup isi. Kedua teknik tersebut, tes objektif dan tes subjektif, mengacu pada sistem scoring. Istilah lain dari tes objektif adalah selected response assessment. Selected response assessment, yaitu penilaian tanggapan yang telah diseleksi, disingkat dengan SRA. SRA memiliki kelebihan dan juga memiliki kelemahan. Apa kelebihannya? SRA 1 dapat mengukur ranah kognisi tingkat awal. 2, SRA lebih mudah dipakai secara massal atau banyak orang. Yang ketiga, SRA dikembangkan oleh lembaga testing dan dijual bebas. Kelemahannya, tidak semua ranah, terutama yang kompleks dan afektif, dapat diukur dengan SRA, yaitu Selected Response Assessment. Berikutnya, kegiatan belajar 2, prosedur pengembangan dan format penilaian pembelajaran terpadu di SD. Di dalam tahap penilaian ada 4 langkah. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, penyusunan dan penyajian laporan. Yang keempat adalah tahapan tindak lanjut. Format penilaian pembelajaran terpadu. Ada 7. Ada format observasi. 2, format penilaian diri siswa atau self-assessment. 3, format portofolio. 4, rubrik. 5, publikasi kerja. 6, masukan orang tua. 7, penilaian berkala. Tentang format observasi. Format observasi yang digunakan dalam kegiatan penilaian pelaksanaan pembelajaran terpadu dilakukan baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran terpadu dengan indikator kemampuan dan penguasaan yang telah ditetapkan. Sedangkan sasarannya difokuskan pada proses maupun produk pembelajaran.
Berikutnya tentang format penilaian siswa, format penilaian diri siswa. Siswa dapat menyusun sendiri pertanyaan dan selanjutnya mengisi langsung jawaban dari pertanyaan tersebut dengan mengorganisasikan gagasannya sendiri. Yang kedua, guru juga dapat melakukan penilaian diri berkaitan dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, format penilaian diri dalam bentuk jurnal tulisan siswa dapat juga digunakan sebagai masukan bagi guru untuk memberikan pertimbangan, motivasi, dan penguatan kepada siswa. Tentang format portofolio, hasil penilaian proses, produk, dan penilaian program didokumentasikan dalam satu bentuk yang namanya portofolio. Nah, ini bisa berisi karya anak, ya, puisi, karangan, kemudian clipping, ya, macam-macam. Berikutnya, portofolio ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi guru untuk memutuskan nilai setiap siswa serta penyusunan perencanaan pembelajaran selanjutnya. Tentang rubrik. Rubrik ini merupakan hasil simpulan portofolio dan format penilaiannya. Guru dapat menyusun kriteria penilaian secara kolaboratif dengan melibatkan siswa sehingga anak dapat mengetahui kriteria tersebut dapat mengukur kemampuannya. Biasanya rubrik ini bisa berisi ungkapan atau kata-kata sangat baik, baik, cukup, kemudian kurang tuh ya. Kemudian kalau diwujudkan dalam angka bisa kalau 4 misalnya sangat baik, kalau 3 baik, kalau 2 cukup, kalau 1 kurang, misalnya kalau rubrik seperti itu. Selanjutnya tentang suplikasi kerja. Dalam menilai performansi atau unjuk kerja belajar siswa, guru dapat melakukan pemberian tugas yang menuntut mereka untuk memperlihatkan hasil unjuk kerja mereka. Berikutnya tentang masukan orang tua. Dalam penilaian pembelajaran terpadu, masukan informasi orang tua akan dapat membantu memberikan gambaran yang menghapus penafsiran yang keliru dari pihak guru dan siswa. Jadi kalau hadirnya orang tua memberikan masukan ini diharapkan guru bisa memutuskan dengan yang fair, yang adil di dalam memberikan penilaian terhadap siswa. Berikutnya tentang penilaian berkala. Penilaian berkala pada dasarnya terdiri atas beberapa butir aspek sifat yang dinilai. Penilaiannya diubah dari kategori atau data menilai menjadi data interval dalam rentang 1 sampai 5. Yang tadi saya katakan tadi ya. Nah, bisa sangat baik, baik, dan seterusnya. Penetapan nilai itu dibuat berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan. Demikian mahasiswa untuk paparan dari modul 5 atau yang kelima.
Baik, mahasiswa silakan untuk kita laksanakan diskusi dan tanya jawab dalam kesempatan ini. Silakan yang mau menyampaikan. Dengan siapa ini? Siapa? Putus-putus suara Anda. Halo, dengan siapa ini? Nggak bisa kedengar suaranya, putus-putus. Yo. Nah, dalam format pembelajaran terpadu itu ada 7 format Pak yang saya tanyakan. Yang ketujuh itu penilaian berkala. Nah, di sini dalam penilaian berkala itu ada yang namanya perencanaan kegiatan. Di situ salah satunya ada penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan itu kok ada dampak pengiring. Maksudnya tuh kita nyari penilaiannya seperti apa dalam tema atau gimana ya Pak? Dampak pengiring dan dampak instruksional. Dengan penilaian berkala ya. Iya Pak. Dengan siapa ini?
Wahyu Destia, Pak. Wahyu. Wahyu. Ya, Destavia. Wahyu Destia. Iya, Pak. Terima kasih. Di belakang Wahyu Destavia, silahkan. Putus. Dengan siapa ini? Silahkan, Mas Iwan. Ya. Ya. Bagaimana cara ya. Saya ulangi bagaimana cara melakukan penilaian yang kondisi anak yang berbeda-beda ya. Baik. Belakang Mas ini, Mas Amri. Halo Pak, Halo, dengan siapa? saya Sri Wahyuningsi. Ya, silakan Mas Sri. Begini Pak,
Sekarang kan setiap SD menerima anak berkebutuhan khusus, termasuk sekolah saya. Nah, untuk sistem penilaian anak ABK, anak yang berkebutuhan khusus, itu apakah hanya sekedar standarnya diturunkan, atau sebenarnya masing-masing dari mereka itu seharusnya punya kriteria penilaian sendiri? Sebaiknya seperti apa untuk bentuk penilaian anak-anak ABK, Pak? Pertanyaannya apakah? Iya, bagaimana kita menerapkan penilaian terhadap anak-anak? Biar gampang. Bagaimana penilaian terhadap anak ya, terhadap anak-anak ABK itu ya? Apakah diturunkan ininya, kriterianya ya? Atau seperti apa? Saya ulangi pertanyaan Mbak Silahningsih. Bagaimana penilaian terhadap anak-anak ABK? Apakah diturunkan kriterianya atau seperti apa begitu ya? Halo? Halo Sri Wahyuningsih? Hilang. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu. Tadi siapa yang bertanya tadi pertama? Halo mahasiswa? Ya. Yang pertanyaan tadi siapa yang pertama bertanya? Wah, Desti. Oh ya, ya, Wahyu Destavia. Destavia. Mbak Wahyu mana Mbak Wahyu? Mbak Wahyu? Wah, putus-putus suara. Halo Mbak Wahyu? Halo Pak. Coba tadi pertanyaannya kurang begitu putus-putus suaranya. Oh, iya. Apa yang dimaksud? Ya, penilaian situ Putus-putus Mbak Wahyu, nggak kedengaran suaranya. Coba ulangi lagi. Mas Amri bisa mendengarkan suara Mbak Wahyu? Yang dinilai itu ada namanya dampak pengiring. Udah tempat Pak, bahasa saya di tempat lagi Pak. Coba ulangi, udah mulai kelihatan suaranya. Kenapa tadi hilang? Halo. Baik, Mbak Wahyu, sebentar Iya, kita Pak. nggak kedengaran suaranya, nggak jelas apa yang ditanya. Iya Pak. Coba ulangi lagi. Iya. Di sini kan Coba Mbak Wahyu dimatikan itunya, apanya? Videonya dimatikan coba. Video sudah dimatikan. Coba, ulangi.
instruksional itu seperti apa, Pak? Cuman terakhirnya aja kedengarnya, awalnya nggak kedengaran. Dampak instruksional itu apa maksudnya gitu ya? Mas Iwan dengar nggak Mas Iwan? Ya nggak jelas ya. Bingung saya juga nggak dengar. Baik, sementara Bapak Ayu pilih yang tempat coba, nyari tempat yang ini. Kita teruskan yang punya Pak Mas Iwan. Bagaimana cara melaksanakan penilaian yang autentik dan efektif dengan kondisi anak yang berbeda-beda kemampuannya. Itu ya Mas Iwan ya. Silakan yang memberikan respon, tanggapan kepada mahasiswa yang lain.
Assalamualaikum, Mbak. Izin masuk. Enggak. Ya, Siapa? mau menjawab pertanyaan dari Pak Ikhwan. Silakan, Mas. Ya, bagaimana caranya ya Pak ya Ya, silakan. menilai anak-anak, menilai suatu anak di kelas yang berbeda-beda cara penangkapannya, ya Pak ya. Ya, ya. Ya ini dengan cara penilaian pembelajaran terpadu yang siswa di Halo, ulangi Mas. Gimana? Halo. dengan pembelajaran terpadu lebih menekankan pada penggunaan bentuk penilaian tes, Pak, yang mengarah pada penilaian terhadap pemahaman konsep dan keterampilan. Ada tujuan Maaf, dengan siapa Mas? dan fakta-fakta melalui pengukuran. Setioko, Pak. Setioko. Ya, jadi penilaian secara terpadu, Pak, ini udah silakan penilaian secara terpadu ya. Penilaian secara terpadu. Coba diulangi lagi penjelasannya seperti apa? Itu, Pak. Penilaian yang mengedepankan pemahaman konsep dan keterampilan daripada daripada tujuan perolehan pengetahuan dan fakta-fakta melalui pengukuran jauh mana anak mengingat dan menghafal suatu fakta. Cukup Mas? Cukup Pak. Ya. Baik, di belakang Mas Tioko. Satu orang lagi di belakang Mas Tioko yang mau menambahkan. Silakan satu lagi di belakang Mas Tioko, kalau ada. Baik, merespon dari pertanyaan Mas Amri tadi, bagaimana cara melakukan penilaian yang otentik dan efektif dengan kondisi anak yang berbeda-beda. Tadi Mas Tioko memberikan penilaian secara terpadu. Seperti kita ketahui bahwa di dalam kurikulum sekarang kan kita menggunakan model tematik ya, jadi dilaksanakan penilaian secara terpadu. Yang pertama ini kita buat jenis penilaian yang sama keseluruhan dulu.
karena di situ guru harus memberikan keadilan pada siswa. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh guru setelah ulangan, nanti akan kelihatan mana-mana anak yang nilainya tidak mencapai KKM dan mana-mana yang mencapai KKM. Nah, kemudian bagi siswa yang nilainya telah mencapai KKM, mungkin guru perlu untuk memberikan pengkayaan, tambahan materi pengkayaan ya. Nah, tapi bagi siswa-siswi yang mungkin kondisinya tadi agak kurang, ini diberikan tambahan pembelajaran atau istilahnya dengan remedi ya, dengan istilah remedi tersebut. Jadi bimbingan ini bisa bimbingan langsung materi atau bimbingan pada soal yang tadi dianggap tidak bisa dipahami. Itu Mas Amri ya. Jadi pertama harus dilakukan secara sama dulu. Disamakan dulu soal-soal yang diberikan kepada anak-anak itu. Kemudian dari hasil penilaian tersebut, setelah Bapak Ibu koreksi, mana yang menunjukkan unggul, mana yang menunjukkan tidak unggul. Maka perlakuan berikutnya adalah yang unggul diberi pengkayaan, yang kurang unggul diberikan perlakuan yaitu remedi. Ya, itu Mas Ikhwan ya jawabannya. Ya. Oke, di belakang Mas Ikhwan, tadi pertanyaan dari Mbak Siwa Yuningsih. Bagaimana penilaian terhadap anak-anak ABK, anak berkebutuhan khusus? Nah, karena di SDSD ini sekarang kan tidak boleh menolak hadirnya anak-anak ABK atau berkebutuhan khusus ini. Jadi tidak dulu image-nya kan selalu di SDLB ya, tempat khusus, tapi sekarang ini pemerintah telah mencanangkan bahwa untuk SD negeri harus menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Namun kenyataan di lapangan kesulitan bagi guru-guru untuk memberikan perlakuan yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Nah, bagaimana ini untuk penilaiannya? Apakah grade-nya diturunkan atau kriteria soalnya dibuat mudah atau seperti apa? Silakan yang memberikan tanggapan, mungkin pengalaman langsung di kelas kalau yang ada. Silakan. Mas Yesa silakan di belakang Mbak Sila Yuningsih.
Silakan. Ya, betul. Ya. Iya, iya. Baik, dari Mas Amri, kurikulumnya dimodifikasi ya, kemudian materi yang esensial yang disampaikan tidak semuanya ya, gitu ya. Ya. Silakan di belakang Mas Amri, kalau masih ada. Silakan di belakang Mas Evanuddin Amri yang mau menambahkan. Halo mahasiswa, di belakang Mbak Mas Amri, Mas Evanuddin. Baik, mungkin saya tambahkan. Memang kendala di SD ini saya rasa juga luar biasa. Kalau misalkan di SD itu hanya hanya ada satu siswa yang kebutuhan khusus. Ini bagi gurunya juga lumayan berat PR-nya ini ya. Karena mau tidak mau guru tersebut harus banyak berguru dengan guru-guru yang memang memiliki background atau ijazah yang sesuai dengan anak-anak yang belum khusus. Misalkan kalau di SD itu paling tidak harus kenal dekat dengan guru-guru yang ada di SDLB, sehingga guru tersebut ada ilmu tertentu untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Kalau mungkin anaknya agak banyak, mungkin bisa jadi dengan memodifikasi kurikulum yang ada. Nah, kemudian materinya yang diberikan dipilih-pilih. Ini kalau
pilihannya siswanya agak banyak gitu ya. Kalau mungkin hanya siswanya 1 atau 2, ini bagi sekolah agak kesulitan. Jadi bisa ditempuh langkah yang kedua adalah siswa baik yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus ini tetap soalnya sama, ya, soalnya sama, hanya dibedakan kriteria. Misalkan begini, kalau anak itu di umum dapat 6, ya 6 di reguler ini bisa jadi 4-nya yang di ABK. Jadi kalau dia dapat nilai 4 bagi ABK ini sebenarnya kita sudah mengkategorikan, kategorinya sudah bisa nilai 6. Gitu ya. Jadi ini hanya menyesuaikan kondisi antara yang umum dengan yang spesial gitu ya. Ini saya pernah ngobrol dengan guru-guru SLB itu ya, atau sekolah-sekolah yang mengadakan inklusi, itu demikian anunya solusinya. Jadi untuk nilainya sama aja, soalnya sama begitu diberikan. Hanya pada akhir terakhirnya tadi yang dikategorikan, yang kategorinya berbeda. Misalkan si anak ABK ini dapat 6, berarti dia secara umum bisa dibuat 8, gitu ya. Itu Mbak, mana tadi Mbak siapa? Silainingsih ya? Oh iya Pak. Jadi selain kurikulumnya yang dimodifikasi, materinya yang harus kita pilah-pilah, berarti ada penurunan standar nilai ya Pak? Penurunan standar bagi yang ABK tadi. Iya, bagi yang ABK. Nah, gitu ya. Iya, terima kasih Pak. Sudah berbeda. Demikian jawabannya Mbak. Oh iya, terima kasih Pak. Sama-sama, baik. Kita buka berikutnya. Silakan yang mau menyampaikan pertanyaan. Mbak Wahyu Destiana masih bisa nerima suara saya? Ya, kalau sudah ngomong kok nggak jelas ya. Kalau udah ngomong wang suaranya. Mas Ekwan bisa dengar suara Mbak Wahyu? Nggak terdengar suaranya Mbak Wahyu. Nggak bisa kerespon ya. Biasanya dia kalau kuliah kedengaran suaranya ini biasanya. Ini Pak, tadi kan berangkat kuliah, jadi di rumahnya teman Pak, sinyalnya Pak. Coba sekarang jelas Pak. Sekarang ngomong Mbak Wahyu. Oh iya Pak. Nah, tadi kan ada yang namanya format dalam penilaian, itu ada 7 ya Pak ya. Nah, di sini yang di 7 itu ada penilaian berkala. Ya. Nah, di dalam penilaian berkala itu ada perencanaan kegiatan. Ya. Yang pertama itu aspek yang dinilai, ada penetapan tujuan, itu ada dampak pengiring dan dampak instruksional. Ya Pak, dampak pengiring itu yang seperti apa dan dampak instruksional seperti apa. Oh gitu. Ya, siapa yang memberi? Terima kasih ya Mbak Wahyu. Ini baru jelas suaranya, tadi nggak wang nggak jelas. Baik. Apa yang maksud dampak pengiring dan dampak instruksional dalam penilaian berkala? Ayo silakan yang memberikan komentar, memberikan tanggapan. Silakan di belakang Mbak Wahyu.
Kalau tidak ada, kita coba kita sampaikan informasinya. Baik, di dalam penilaian berkala ada dampak mengiring ya. Dampak mengiring ini adalah dampak atau hasil belajar lain yang dihasilkan oleh suatu proses belajar mengajar sebagai akibat dari terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh para siswa. Nah, misalkan di situ ada sikap kolaborasi, ada kerjasama, gitu ya. Dalam penjelasan itu ada baik, ada sifat kerjasama, kolaborasi, ada tenggang rasa, saling membutuhkan. Ini adalah bagian dari dampak pengiring atau akibat dari pembelajaran yang terjadi tadi. Misalkan guru memberikan tugas diskusi, nah, maka dampak pengiringnya munculnya pasti ada kerjasama, ya kan? Saling menghargai, saling tenggang rasa, itu dampak pengiringnya. Kemudian kalau dampak instruksional itu dampak langsung yang tujuan dari pembelajaran yang diharapkan. Misalkan dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai siswa secara langsung dengan cara mengarahkan para pelajar pada tujuan yang diharapkan. Nah, itu ya. Jadi misalkan tujuannya apa? Siswa dapat menjumlahkan bilangan bulat. Nah, itu dampak instruksional. Siswa dapat menuliskan kalimat dengan menggunakan susunan yang benar. Nah, itu bagian dari tujuan atau dampak instruksional. Jadi, dampak instruksional itu adalah dampak secara langsung atau hasil belajar yang langsung ingin dicapai oleh siswa yang diharapkan oleh kita. Itu ya Mbak Wahyu ya. Iya Pak. Oke. Iya. Baik, untuk berikutnya kita buka termin selanjutnya. Silakan yang mau menyampaikan pertanyaan.
Saya Pak Andi. Dengan siapa? Yulika. Silakan, Mbak Yulika. Ya, jadi ini mengenai tindak lanjut gitu dalam penilaian. Nah, ketika kita menilai atau melakukan penilaian portofolio atau unjuk kerja, apakah ada tindak lanjutnya gitu, Pak? Seperti yang kita ketahui kalau tes tertulis kan jelas ada, misalkan tidak mencapai KKM itu dilakukan remedi atau pengayaan. Nah, bagaimana untuk penilaian portofolio atau unjuk kerja gitu, dan unjuk kerja maksudnya? Apakah ada tindak lanjut ya? Tindak lanjut ya pada penilaian portofolio dan unjuk kerja ya? Iya, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Di belakang Mbak Yulika masih ada yang mau menyampaikan? Silakan di belakang Mbak Yulika Arma. Di belakang Mbak Yulika Arma, silakan. Silakan di belakang Mbak Yulika Arma. Atau mungkin ada yang menanggapi?
Ya, silakan. Maaf, saya sudah terkait pertanyaannya Mbak Yulik Alma. Tapi kalau apa ya Pak? Ini menurut saya. Iya, sharing saja pengalaman Anda apa? Silakan. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Desa Wahyu ya? Nggak jelas lagi suaranya. Tadi jelas, sekarang hilang lagi, nggak jelas. Coba silakan. Kalau Pak, iya. Jelas. Kalau menurut saya, itu kan kalau dia sudah format portfolio itu adalah hasil penilaian proses produk atau penilaian yang didokumentasikan dalam bentuk dokumen. Kalau menurut saya tidak lanjut kepada kita sebenarnya ada lanjut bagi seorang guru kan membuat format portfolio itu kita mempercayai atau masuk begitu kita maka dari siswa kita ada kita tahu apa sudah perencanaan baru buat kita dalam proses pembelajaran. Jadi di situ apa namanya portfolio ini dijelaskan akan ada bidang apa yang kamu harap dapat dikembangkan dalam pembelajaran terpadu. Jadi seorang guru juga bidang apa yang kamu pelajari, itu portfolio mana yang merefleksikan. Di situ gimana merefleksikan guru sama aja introspeksi diri dalam kita proses pembelajaran kepada siswa. Apa kita dalam menyampaikan pembelajaran, misalnya contohnya kita memberikan materi pelajaran matematika, apa kita memberikan rumus matematika itu terlalu cepat, apa kita menjelaskannya terlalu cepat, apa kita kurang memadai dalam memberikan contoh rumus matematika kepada siswa. Makanya siswa itu intinya apa? Kontak dengan berarti di situ kita memutuskan biar kita orang dulu lebih belajar seperti itu. Mbak Yulika dengar gak suaranya Mbak Wahyu? Enggak, Pak, nggak jelas. Nggak jelas Mbak Wahyu. Mas Ewan, jelas nggak suara Mbak Wahyu? Iya, saya juga nggak jelas suaranya Mbak Wahyu. Gelombang hilang-hilang. Coba suara yang jelas bisa memberikan tambahan komentar. Mbak Wahyu. Iya, Pak. Kok hilang-hilang suaranya ya? Intinya untuk portofolio ada tindak lanjut apa tidak? Coba intinya apa? Iya, menurut saya kalau buat siswa itu tidak ada Pak, tapi ada tindak lanjut buat guru, biar guru dalam pembelajaran membuat penyusunan RPP lebih baik lagi Pak. Tidak perlu tindak lanjut ya? Iya. Baik, intinya tidak ada tindak lanjut. Ada yang lain di belakang Mbak Wahyu? Halo, yang lain? Gimana yang lain? Halo Pak.
Halo. Iya, saya ingin mencoba menanggapi Pak pertanyaan dari Miss Yulika, Ibu Yulika Arman. Iya, terkait penilaian portofolio. Kalau di sekolah kami biasanya itu kan untuk penilaian portofolio kami kumpulkan dulu. Jadi selama kurang lebih 3 bulan itu kami kumpulkan dulu hasil dari portofolionya anak-anak. Kemudian nanti sebelum ulangan mid semester biasanya kami kalkulasi dulu hasil dari penilaian portofolio selama kurang lebih 3 bulan. Ya, nah betul. Kalau ternyata hasilnya memang cukup untuk dimasukkan sebagai nilai NH atau nilai tugas, berarti anak-anak sudah mencukupi nilainya. Tapi kalau misalnya ternyata nilai anak-anak untuk penilaian tugas yang diambil dari portofolio itu belum cukup, tindak lanjutnya adalah kami biasanya memberikan tugas tambahan untuk bisa mengcover nilai portofolio tersebut. Jadi tugas tambahannya itu biasanya kami ke ranah keterampilan. Jadi kami melihat keterampilan setiap anak itu kan berbeda-beda disesuaikan dengan materinya. Jadi biasanya tugasnya dalam bentuk project, Pak. Jadi kayak semacam project based learning gitu. Kita berikan Contohnya apa? Contohnya apa? Project based learning. Biasanya tugasnya itu bentuknya project, jadi ranahnya ke ranah keterampilan. Misalkan bentuknya apa salah satu contohnya? Contohnya misalnya kita contohnya anak-anak misalnya kita minta untuk membuat clipping tentang pahlawan nasional gitu. Jadi kita lihat setiap anak kan keterampilannya berbeda-beda. Jadi kita lihat untuk yang nilainya kurang itu keterampilannya kira-kira bisa di materi yang mana, terus kita kasih project di yang sekiranya memang dia menguasai materi tersebut. Jadi untuk penilaian portofolio bisa tindak lanjut, bisa juga tidak gitu ya? Bagi yang sudah cukup selama kurang lebih 3 bulan itu berarti dia tidak mendapatkan tindak lanjut, tapi bagi yang belum cukup nilainya dia mendapatkan tindak lanjut. Itu maksudnya kan? Jadi bisa ya, bisa tidak. Oh iya Pak. Nah, dengan siapa ini? Dengan Sri Wahyuningsi Pak. Sri Wahyuningsi. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Sri. Baik. Demikian Mbak Yulika. Jadi untuk portofolio ini tergantung kondisi. Kalau memang portofolio itu nilainya kecil atau tidak mencapai yang targetnya, ya kita kasih catatan. Misalkan kalau dalam menggambar tentang peta tidak jelas, kurang rapi dan sebagainya, dikasih komentar. Nah, anak bisa memperbaikinya, gitu ya. Nah, kalau dia pengen nilainya bertambah bisa dengan cara memperbaiki yang sudah ada tadi. Bisa mereka bisa membuat ulang lagi. Misalkan contoh tugas membuat peta sebagai bahan portofolio kan. Kalau nilainya sudah tinggi misalkan ya nggak usah, berarti cukup kan, dianggap sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Jadi intinya bisa dilaksanakan tindak lanjut, juga bisa tidak dilaksanakan tindak lanjut, manakala anak sudah mencukupi nilai yang diharapkan. Itu Mbak Yulika ya. Iya Pak, baik, terima kasih atas pemaparannya. Baik, berikutnya yang mau bertanya lagi.
Ayo mahasiswa di belakang Mbak Yulika Arma, belakang Mbak Ayu Sri Wahyuningsih, mau menanyakan lagi pertanyaan, silakan. Kalau yang ini. Halo mahasiswa,
Iya, Pak. Silakan, yang lain. Satu pertanyaan kalau masih ada. Ayo, ada nilai partisipasi dalam di nilai akhir ya. Ada nilai tugas, nilai praktek, nilai partisipasi, nilai kehadiran Anda. Bahkan kalau mau nilainya bagus, akan semuanya diisi, bisa partisipasi Anda melalui kegiatan diskusi ini. Silakan. Izin masuk, Pak. Silakan, siapa ini? Yoko. Setioko. Iya, Pak. Silakan, Setioko. Di dalam modul 5.9 itu ada penilaian berbasis kelas. Saya minta contohnya, Pak. Contoh penilaian berbasis kelas itu seperti apa, Pak? Berikan contoh. Ya. Berikan contohnya penilaian berbasis kelas. Berbasis kelas ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Apa? 5 titik berapa? 5.9, Pak. Oke. Baik.
Silakan di belakang Mas Tioko, ada yang mau memberikan tanggapan? Halo mahasiswa di belakang Mas Tioko yang mau menyampaikan tanggapannya.
Halo mahasiswa. Halo mahasiswa. Baik, untuk memberikan respon pada Mas Tioko tentang PBK atau pembelajaran penilaian berbasis kelas ini adalah ini sifatnya keseluruhan ya. Jadi aspeknya lengkap secara keseluruhan, yaitu berkaitan dengan adanya informasi pelaporan, kemudian penggunaan informasi hasil belajar siswa. Jadi di sini kerjasama, kalau di SMP itu ada guru mata pelajaran dan guru BK. Jadi antara kedua guru saling memberikan informasi tentang kemajuan belajar siswa yang di kelas tersebut. Jadi sifatnya adalah per kelas, gitu ya. Pembelajaran yang sifatnya ditujukan per kelas untuk mengetahui apa yang terjadi di kelas tersebut, mulai dari yang pintar, yang nilainya cukup, nilainya kurang, dan seterusnya. Kemudian juga untuk mengetahui sejauh mana kerawanan anak-anak, misalkan anak itu yang bandel, yang nakal, ini akan terekam di dalam penilaian berbasis kelas tersebut. Jadi ini lebih lengkap, jadi ada penilaian afektifnya, ada psikomotor, dan ada penilaian kognitifnya. Jadi untuk melihat prestasi bisa dilihat dari hasil kognitifnya. Kalau sekolah itu misalkan melaksanakan ulangan, baik itu ulangan harian atau mungkin tengah semester atau mungkin semester. Itu Mas Tioko ya, jadi kompleks atau lengkap kalau untuk penilaian berbasis kelas. Oh iya Pak, terima kasih. Iya. Iya Pak. Baik mahasiswa, untuk waktu kita sudah berakhir ya. Silakan Anda menampilkan videonya semua, video semua ya. Saya foto untuk bukti kita hari ini kuliah. Silakan dibuka video. Masih sudah muncul, belum muncul di saya sinyalnya. Nah ini dah, saya sudah muncul ya Mas Indra. Satu, yang lainnya silahkan buka. 1, 2, 3. Baik, saya simpan dulu.
Baik, berikutnya semuanya senyum semuanya, mahasiswa. Saya screenshot dulu 1, 2, 3. Terakhir tanda begini, terakhir kita berakhir, terpisah. Angkat semuanya 1, 2, 3. Baik. Baik mahasiswa, kita cukupkan pertemuan hari ini jam sekian, jam 12. Nanti untuk tugas saya kirim melalui ketua kelas ya. Nanti bisa di-share ke kelas Mas Hasan ya. Oke, baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.